Di tengah hutan yang gelap dan sunyi, seekor babi hitam raksasa muncul. Matanya bersinar merah, menatap tajam ke arah Pak Amir. "Aku siap membayar harga apapun," kata Pak Amir dengan suara bergetar. Sebelum lanjut ke ceritanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Cerita Misteri. Buat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar channel ini dapat berkembang dan menyuguhkan cerita-cerita yang lebih seru dan mencekam. Selamat mendengarkan kisahnya. Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang lelaki paruh baya bernama Pak Amir. Wajahnya yang suram dan pakaian compang-camping sudah menjadi pemandangan sehari-hari bagi tetangga. Ia hidup dari hasil bertani yang tak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. "Dasar miskin, kerja apa saja? Gak jelas," ejek beberapa anak muda saat Pak Amir lewat. Tanpa sadar, membuat hatinya semakin terluka. Pak Amir hanya diam. Ia tahu hinaan itu bukan tanpa alasan, tapi tetap saja terasa berat di hati. Suatu malam, saat Pak Amir termenung di depan rumahnya, tiba-tiba muncul sosok misterius dari balik bayang-bayang pohon besar. "Kau ingin kaya? Aku bisa membantumu." Suara itu menggema pelan tapi tajam. Pak Amir terkejut, tapi juga penasaran. Bagaimana caranya? Sosok itu tersenyum penuh rahasia. "Pergilah ke hutan di ujung desa dan temui babi hitam besar. Berikan sesuatu sebagai tanda penghormatan, dan kau akan mendapatkan kekayaan yang kau inginkan. Tapi ingat, ada harga yang harus dibayar." Meski berat hati, Pak Amir akhirnya memutuskan pergi ke hutan. Ia membawa sebuah kalung pusaka peninggalan keluarganya sebagai persembahan. Di tengah hutan yang gelap dan sunyi, seekor babi hitam raksasa muncul. Matanya bersinar merah, menatap tajam ke arah Pak Amir. "Aku siap membayar harga apapun," kata Pak Amir dengan suara bergetar. Babi itu mengangguk pelan, lalu hilang dalam kabut malam. Keesokan harinya, Pak Amir terbangun dengan tumpukan uang dan emas di depan rumahnya. Tetangga terkejut dan iri. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Tubuh Pak Amir mulai berubah perlahan. Ia mulai kehilangan rasa kemanusiaannya, dan desas-desus tentang babi hitam mengerikan mulai beredar di desa. Apakah kekayaan itu layak dibayar dengan harga nyawanya? Setelah melalui proses panjang, kekayaan dari pesugihan babi hitam membuat hidup Pak Amir berubah drastis. Desa yang dulu sering menghinanya, kini memandangnya dengan rasa hormat dan bahkan kagum. "Pak Amir, terima kasih sudah membangun desa ini. Sawahnya luas, jalan juga sudah bagus," kata kepala desa dengan penuh hormat. Anak-anak muda yang dulu mengejeknya, kini malah ingin belajar bertani darinya. Pak Amir merasa bangga, tapi di dalam hatinya tersimpan kegelisahan yang sulit ia ungkapkan. Meski dihormati, Pak Amir tahu ada harga yang harus dibayar. Malam-malamnya diisi dengan mimpi buruk dan suara-suara aneh. Sesekali, nafsu liarnya muncul tak terkendali, membuatnya takut akan dirinya sendiri. Tetapi, di siang hari, ia adalah sosok yang dihormati, kaya raya, dan menjadi tumpuan banyak orang. "Orang-orang melihatku sebagai pahlawan desa, tapi aku tahu siapa aku sebenarnya," bisik Pak Amir pada dirinya sendiri. Pak Amir mulai bertanya-tanya apakah kehormatan dan kekayaan ini sepadan dengan kehilangan jati dirinya. Ia merindukan masa lalu yang sederhana, tapi penuh kebahagiaan dan kedamaian. "Apakah aku bisa menemukan jalan keluar dari kutukan ini tanpa kehilangan semua yang sudah kuperoleh?" Pikirnya. Ia mulai mencari penolong, mulai dari dukun hingga orang-orang yang dianggap memiliki ilmu gaib. Kehormatan yang ia dapatkan membuat Pak Amir punya kekuatan baru untuk melawan kegelapan dalam dirinya. Ia bertekad menemukan cara memisahkan diri dari pesugihan tanpa kehilangan harga diri. Desa pun mulai berubah menjadi tempat yang makmur dan damai berkat keberanian dan tekad Pak Amir. Setelah kekayaannya membuat hidupnya berubah, Pak Amir mulai membuka hatinya lagi. Di antara gemerlap kemewahan dan kehormatan yang kini ia dapatkan, ada satu hal yang masih kosong: cinta sejati. Di sebuah acara desa, Pak Amir bertemu dengan Sari, seorang perempuan cantik dan baik hati yang baru pindah ke desa. Sari tidak peduli dengan masa lalu Pak Amir atau desas-desis
tentang pesugihan yang mengelilinginya. Pak Amir, aku melihat hatimu, bukan harta atau cerita orang, kata Sari lembut. Pak Amir merasa hangat di dalam hatinya. Sesuatu yang sudah lama ia rindukan. Hubungan mereka berkembang cepat. Sari bukan hanya istri, tapi juga sahabat yang menguatkan Pak Amir dalam menghadapi pergulatan batinnya. Meski ada keraguan dari beberapa tetangga yang takut akan kutukan pesugihan, Sari tetap setia mendampingi Pak Amir. Kita bisa melewati semuanya bersama, ucap Sari penuh keyakinan. Pak Amir pun merasa, dengan Sari di sisinya, ia punya harapan baru untuk hidup yang lebih baik. Pernikahan itu membawa semangat baru bagi Pak Amir untuk berjuang memutus kutukan pesugihan babi hitam. Dengan dukungan Sari, ia mulai mencari jalan keluar dari kegelapan yang membayangi hidupnya. Kita akan mencari cara. Aku percaya itu, kata Sari sambil menggenggam tangan Pak Amir erat. Seiring berjalannya waktu, kehadiran Sari di sisi Pak Amir membuat banyak orang di desa melihatnya dengan pandangan yang berbeda. Sosok Pak Amir yang dulu dipandang sebelah mata, kini berubah menjadi panutan dan pemimpin yang dihormati. Pak Amir sudah berubah, bukan hanya kaya, tapi juga bijaksana dan rendah hati, ujar Pak Hasan, seorang tetua desa, kepada anak-anak muda. Bahkan mereka yang dulu menghinanya, kini datang meminta nasihat dan bantuan. Pak Amir, tolong bantu saya mengurus sawah ini, kata seorang petani dengan penuh hormat. Pak Amir pun merasa hatinya semakin ringan. Kehormatan yang ia dapatkan bukan hanya karena harta, tapi juga karena ia belajar memberi dan memimpin dengan hati. Dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan, desa mulai berkembang pesat. Banyak inisiatif baru bermunculan berkat dukungan Pak Amir dan Sari. Desa kita akan jadi tempat yang lebih baik untuk anak cucu kita, kata Sari sambil tersenyum penuh harapan. Pak Amir pun merasakan kebahagiaan sejati yang selama ini ia cari, bukan dari kekayaan semata, tapi dari rasa hormat dan cinta yang tulus. Dengan penghormatan dari orang-orang desa dan cinta Sari di sisinya, Pak Amir mulai menemukan kedamaian dalam hidupnya. Meski bayang-bayang pesugihan babi hitam masih ada, ia tak lagi merasa terperangkap. Kehormatan dan cinta inilah kekayaan sejati, bisiknya. Pak Amir bertekad untuk menjaga kehormatan itu dan terus berjuang agar desa dan keluarganya selalu dalam lindungan berkah. Suatu malam saat desa sudah sunyi, Pak Amir duduk termenung di teras rumahnya. Tiba-tiba, kabut tebal muncul dan dari dalamnya muncul sosok mengerikan. Raja babi hitam, babi raksasa, dengan mata merah menyala. Saatnya menagih janji, Pak Amir. Suara berat dan menggema itu memecah keheningan. Pak Amir merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia tahu janji yang dibuat dulu adalah kutukan yang belum berakhir. Kau harus menyerahkan nyawa yang kau benci, atau kutukan ini akan menguasaimu sepenuhnya, ancam Raja Babi. Pak Amir terjebak dalam dilema yang menghancurkan hatinya. Ia tidak ingin melukai orang yang dicintainya, apalagi orang desa yang mulai menghormatinya. Namun, Raja Babi menuntut bayarannya tanpa kompromi. Aku tak mau jadi monster yang kalian takutkan, kata Pak Amir lirih. Aku ingin hidup damai bersama istriku dan desa ini. Bersama Sari, Pak Amir memutuskan untuk melawan kutukan itu. Mereka mencari pertolongan ke orang-orang yang dianggap sakti, mencari cara memutus rantai pesugihan tanpa harus mengorbankan nyawa siapapun. Janji itu dibuat dalam kegelapan. Kita harus mencari cahaya untuk membebaskanmu, kata Sari penuh semangat. Pak Amir pun bersiap menghadapi pertarungan berat demi menyelamatkan hidup dan kehormatannya. Malam itu, bulan purnama bersinar terang, menerangi seluruh desa. Pak Amir dan Sari sudah bersiap di pinggir hutan, tempat Raja Babi biasanya muncul. Ini saatnya, ujar Pak Amir, menatap Sari penuh tekad. Dari balik pepohonan, muncul Raja Babi Hitam. Tubuhnya besar, dan matanya merah menyala. Suara gemuruh menggetarkan tanah. Serahkan nyawa yang kau benci, atau bersiaplah jadi milikku selamanya, teriak Raja Babi. Dengan bantuan mantra dan doa yang dipelajari dari orang-orang sakti, Pak Amir mengangkat tangan, mencoba menahan kutukan itu. Sari berdiri di sampingnya, memegang tangan Pak Amir erat-erat, menyalurkan keberanian dan cinta yang kuat. Kami tidak takut,
Kekayaan dan kutukanmu takkan menguasai kami, teriak Sari. Secercah cahaya putih muncul dari tubuh mereka, mulai mengusir kegelapan Raja Babi. Raja Babi meraung marah. Tubuhnya mulai mengecil dan kabut gelap menghilang perlahan. Ini belum selesai, Pak Amir, tapi kau sudah menunjukkan keberanian yang luar biasa. Suara Raja Babi mengecil sebelum menghilang sepenuhnya. Pak Amir dan Sari terjatuh. Lelah, tapi penuh kemenangan. Desa pun aman dari beang-beang kutukan. Keesokan harinya, desa menyambut Pak Amir dan Sari dengan sorak-sorai. Mereka bukan lagi lelaki dan perempuan yang terkungkung oleh pesugihan, tapi pahlawan yang berhasil mematahkan kutukan gelap. Pak Amir memandang Sari dan berkata, "Ini awal hidup baru kita, tanpa takut dan penuh harapan." Desa pun hidup makmur, dipenuhi kebahagiaan dan kedamaian. Waktu terus berjalan. Pak Amir dan Sari hidup bahagia di desa yang kini makmur dan damai. Kekayaan yang dulu diraih dengan cara gelap sudah tak lagi jadi penghalang, karena mereka memilih jalan kejujuran dan kerja keras. Orang-orang desa menghormati Pak Amir bukan karena hartanya, tapi karena keberaniannya menghadapi kutukan dan cintanya pada sesama. Pak Amir, terima kasih sudah mengajarkan kami arti sesungguhnya dari kekayaan, ucap seorang anak kecil sambil tersenyum. Pak Amir tersenyum hangat, memandang langit cerah di atas desa. Aku belajar, kekayaan yang paling berharga adalah ketenangan hati dan cinta yang tulus.